Gareth Southgate tetap percaya pada Raheem Sterling meskipun City frustasi. Gareth Southgate percaya Raheem Sterling menghadapi pertempuran terus-menerus untuk dianggap sebagai pemain alis meskipun penampilannya yang luar biasa untuk Inggris selama 3 tahun terakhir. Sterling telah mengalami penurunan status di Manchester City dari 10 Maret hingga akhir musim lalu. Ia kehilangan tempatnya sebagai pemain reguler dan gagal menjadi starter di beberapa pertandingan besar. Sejauh musim ini telah memulai salah satu dari 3 pertandingan Liga Premier klub. Dengan catatan intrik adalah bahwa penandatanganan rekor Inggris 100 M pound sterling dari rekan timnya Inggris Jack Grealish telah secara langsung mempengaruhi peluangnya. Grealish telah memulai 2 pertandingan terakhir City di sebelah kiri dari 3 pemain depan. Bisa dibilang posisi terbaik Sterling. City memiliki penyerang sayap Inggris lainnya, Phil Foden, untuk kembali dari cedera. Dengan Inggris, Sterling adalah salah satu nama pertama di lembar tim Southgate. Dia adalah pemain yang menonjol dalam perjalanan ke final Euro 2020 selama musim panas. Southgate ditanya apakah Sterling telah menyalurkan rasa frustasinya di City menjadi penampilan positif bagi negaranya. Saya tidak tahu, Anda harus berbicara dengannya tentang itu. Tapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Dia tahu apa yang kita pikirkan tentang dia sangat nyaman di lingkungan kita. Ada persaingan yang luar biasa untuk mendapatkan tempat di Manchester City dan juga di sini. Tetapi bagi kami, dia secara konsisten menjadi pemain yang tampil luar biasa dalam pertandingan dan kami memiliki kepercayaan penuh padanya. Jack Grealish yakin bisa sehebat Kevin De Bruyne. Bukan rahasia lagi bahwa dalam 4 tahun terakhir Kevin De Bruyne memiliki peran yang sangat penting di balik kesuksesan Manchester City di sepak bola Inggris. Kemampuannya untuk menyumbang assist dan gol merupakan 2 kelebihan yang dimiliki oleh pemain berpaspor Belgia tersebut. Namun di musim ini De Bruyne memiliki pesaing baru seiring dengan kedatangan Jack Grealish dari Aston Villa yang didatangkan dengan mahar 100 juta pound sterling. Namun tak sedikit pihak yang kurang yakin Grealish akan mampu memiliki level permainan seperti De Bruyne. Meski demikian, Grealish menegaskan bahwa dirinya sangat yakin bisa memiliki penampilan sehebat De Bruyne. Saat ini, terutama di dunia sepak bola, Anda bisa melihat pemain dengan tipe permainan seperti saya tak akan bisa mencapai puncak permainannya hingga beberapa tahun berikutnya. Misalnya saja De Bruyne yang kini telah berusia 30 tahun. Dia baru saja menandatangani kontrak baru di City dan mungkin dia tengah berada di puncak karirnya, ujar Grealish kepada ITV. Saat ini mungkin dia telah menunjukkan penampilan terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Saya masih berusia 25 tahun dan mungkin saya punya 3 hingga 4 atau 5 tahun lagi untuk bisa mencapai kualitas seperti di usianya saat ini. Saya hanya harus belajar dan meningkatkan kualitas di banyak aspek. Saya merasa bisa melakukan itu dalam beberapa tahun ke depan. Itu pasti. Statistik karir De Bruyne menunjukkan dia sudah lebih baik dari ikon Man United Paul Scholes. Penghargaan dan pencapaian ikon Manchester United Paul Scholes mendapatkan sorotan jika dibandingkan dengan rivalnya, bintang lini tengah Manchester City, Kevin De Bruyne. Ikon Manchester United Paul Scholes telah dipuji sebagai salah satu gelandang terhebat Liga Premier. Tetapi statistik mulai menunjukkan bahwa ia telah dikalahkan oleh bintang Manchester City, Kevin De Bruyne. Scholes menikmati karir gemilang di Old Trafford setelah lulus dari jajaran akademi klub. Secara total, sang maestro lini tengah mencetak 718 penampilan yang mengejutkan untuk United, mencetak 155 gol dalam prosesnya. Bintang United itu juga memenangkan 25 trofi selama karirnya selama lebih dari 2 dekade di Manchester. Meskipun Scholes dipuji oleh banyak orang sebagai seorang jenius teknis dan salah satu yang terbaik dalam sejarah Liga Premier, statistiknya tidak sebanding dengan beberapa gelandang hebat lainnya. De Bruyne bisa dibilang gelandang terbaik di Liga Premier saat ini dan dia mengungguli Scholes dalam hal pencapaian pribadi. Pemain Belgia itu adalah 3 kali penghargaan pemain terbaik Liga Inggris, sebuah penghargaan yang dihindari Scholes sepanjang karir dongengnya. De Bruyne jika dinobatkan sebagai pemain terbaik klub UEFA tahun ini, sementara dia dinobatkan sebagai tim Liga Premier musim ini 4 kali dibandingkan dengan Scholes yang hanya 2 kali.
Legenda Liverpool mengklaim Jack Grealish akan menghalangi gelar The Reds. Sang juara mungkin tidak menghabiskan paling banyak secara kolektif musim panas ini, tetapi mereka memecahkan rekor transfer Inggris saat mereka menandatangani Jack Grealish seharga 100 juta pound sterling dari Aston Villa. Pep Guardiola kehilangan Harry Kane dan Cristiano Ronaldo musim panas ini, dan City memulai dengan awal yang goyah setelah kalah 1-0 dari Tottenham. Namun kemenangan kandang 5-0 berturut-turut melawan Norwich dan Arsenal telah memastikan bahwa mereka kembali dalam aliran penuh, dan Phil Thompson masih percaya bahwa Grealish akan cukup untuk menyangkal mantan timnya, karena ia mengharapkan City untuk menang lagi. Ketika berbicara tentang potensi tantangan gelar Liga Premier Liverpool, Thompson mengatakan, "Jika semua orang tetap fit, kami Liverpool dapat bersaing dengan siapapun. Jika Chelsea melanjutkan performa bagus mereka, dan pemain yang direkrut Manchester United memiliki dampak besar, mereka berdua bisa memiliki musim yang sangat bagus." Sebelum Jack Grealish menandatangani, saya akan mengatakan Liverpool adalah teriakan yang bagus untuk gelar. Tapi sekarang dia Grealish telah membuat semua perbedaan untuk tantangan gelar City. Tambahnya, tanggal kedatangan Kaiki di Man City dikonfirmasi. Kedatangan rekrutan terbaru di Manchester City, Kaiki, telah terungkap sebagai bagian dari wawancara baru dengan media Brasil minggu ini. Seperti dilansir Fabrizio Romano, Kaiki akan bergabung dengan Manchester City segera dengan tidak pada bulan Januari seperti yang telah dilaporkan sebelumnya. Sesuai regulasi COVID-19 saat ini, menurut Globo Esporte Fluminense, Kaiki dan keluarganya akan berhenti di Portugal, di mana mereka dikarantina selama 10 hari setibanya di Eropa dari Brazil karena pembatasan perjalanan COVID-19. Setelah itu, Kaiki bersama keluarganya kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Manchester, di mana ia akan bergabung dengan rekan satu tim barunya di klub. Namun meskipun Sky Blue telah memilih untuk mempercepat kedatangan Kaiki, anak muda itu diperkirakan akan bergabung dengan akademi klub bulan ini sebagai lawan dari tim utama. Dan karena itu kecil kemungkinan Kaiki akan tampil untuk tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun mungkin perlu beberapa waktu sebelum pendukung Manchester City melihat Kaiki beraksi di tim utama, debutnya di Sky Blue bisa menjadi sesuatu yang sangat layak untuk ditunggu.